Cara menentukan unique selling point dalam bisnis kosmetik. Unique selling point atau USP adalah nilai jual unik yang berbeda. Artinya, suatu hal yang membedakan bisnis kamu dengan kompetitor bisnis yang serupa lainnya. USP juga bisa diartikan sebagai suatu alasan kenapa konsumen kamu rela membelanjakan uangnya untuk membeli produk pilihannya pada brand kamu, bukan pada brand lain. Lalu, bagaimana cara menentukan unique selling point? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, cari tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Cara pertama untuk menentukan unique selling point adalah dengan memikirkan baik-baik apa yang target pasarmu benar-benar inginkan dari brand kamu. Misalnya, tentu target pasar utama kamu adalah perempuan Indonesia. Maka, kamu harus mencari tahu apakah permasalahan kecantikan kulit atau rambut yang paling banyak mereka keluhkan. Kemudian, berapa rata-rata pendapatan yang mereka miliki? Juga bagaimana kondisi kulit dan rambut mereka secara umum. Nah, dengan melakukan riset ini, kamu bisa menentukan keunggulan dari produk kosmetik yang akan kamu jual. Misalnya, formula yang khusus dibuat untuk kebutuhan perempuan Indonesia, harganya yang cukup terjangkau, hingga cocok digunakan untuk semua kalangan masyarakat. Aspek-aspek inilah yang akhirnya membuat konsumen membeli produk yang kamu buat. Yang kedua, berikan kepuasan batin pada konsumen. Kadang, dalam berbisnis, kamu juga dituntut untuk mempelajari sedikit tentang psikolog. Untuk tahu kepuasan batin yang diinginkan konsumen dari produk yang kamu jual. Hal ini bisa jadi strategi unique selling point yang jitu. Maka dari itu, kamu harus mampu mencari tahu kepuasan batin apa yang mampu kamu berikan pada target pasarmu. Beberapa contoh kepuasan batin pelanggan seperti gaya hidup sehat, menjaga lingkungan, dan kebanggaan. Yang ketiga, coba riset USP yang dimiliki brand kosmetik lain. Langkah selanjutnya sebagai cara menentukan unique selling point dalam bisnis kosmetik adalah dengan melakukan riset USP yang dimiliki oleh brand kosmetik kompetitor. Namun, kamu jangan meniru apa yang kompetitormu miliki. Karena sekali lagi, USP adalah nilai unik yang hanya dapat ditemukan dalam produk maupun brand kosmetik yang kamu miliki. Dengan meniru USP orang lain, ini justru berpotensi membuat promosi yang kamu lakukan akan kalah. Sebab, kompetitor bisa saja memiliki sumber daya dan konsumen setia. Riset USP kompetitor ini bertujuan untuk mencari tahu apa yang kurang atau tidak ada dalam produk kosmetik mereka. Sehingga, kamu bisa menciptakan produk yang bisa melengkapi kekurangan brand tersebut. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai cara menentukan unique selling point. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran untuk kamu yang baru akan memulai bisnis kosmetik. Alur proses Maklon Skincare dan Kosmetik di PT Barata International Pharmaceutical. Bagaimana sih alur supaya bisa memiliki produk kosmetik atau skincare sendiri dengan cara Maklon? Langkah yang pertama, tentukan produk dan nama brand atau merek. Tentukan dulu produk apa yang ingin kamu buat. Produk bisa berupa krim, toner, serum, lip tint, lip cream, atau yang lainnya yang kamu inginkan. Setelah tahu produk apa yang akan dibuat, kemudian tentukan nama brand atau merek kamu sendiri. Langkah yang kedua, formula. Setelah produk dan nama brand sudah ditentukan, selanjutnya tim PT Barata International Pharmaceutical dan kamu akan melakukan diskusi dan menyepakati mengenai formulasi apa yang akan digunakan pada produknya. Kamu bisa menggunakan formula kamu sendiri atau formula dari apoteker kami. Bisa juga disamakan seperti produk yang sudah ada di pasar seperti MS Glow, Scarlett, Wardah, atau yang lainnya. Langkah yang ketiga, pembuatan sampel. Setelah menemukan formula yang digunakan, selanjutnya sampel akan dibuat oleh PT Barata International Pharmaceutical dan diuji laboratorium untuk menjamin kualitas produk aman, berkualitas, dan sesuai. Langkah yang keempat, kemasan. Sambil menunggu sampelnya sesuai, kamu dan tim PT Barata International Pharmaceutical
memilih kemasan yang sesuai. Apakah akan menggunakan botol atau kemasan yang lainnya? Langkah yang kelima, perizinan BPOM. Setelah sampel lolos uji laboratorium, kemudian dilakukan registrasi izin edar di BPOM oleh tim PT Barata International Pharmaceutical. Proses pengurusan izin edar biasanya 2-3 bulan. Langkah yang keenam, produksi. Setelah izin edar keluar, kemudian akan dilakukan produksi di pabrik PT Barata International Pharmaceutical. Langkah yang ketujuh, produk siap dikirim. Apabila produk selesai diproduksi, produk dengan merek kamu sendiri siap dikirim ke alamatmu dan siap dijual dengan harga yang kamu tentukan sendiri. Langkah yang kedelapan, konsultasi. PT Barata International Pharmaceutical menyediakan mentor untuk kalian yang bingung bagaimana cara berjualan. Kamu akan dikasih tahu cara membangun kerajaan reseller. Itulah alur proses maklon skincare dan kosmetik di PT Barata International Pharmaceutical.